Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Teman-teman, video hari ini saya akan mengupload sebuah video rekaman tentang webinar ARKI yang kemarin terakhir tanggal 8 Oktober 2021. Topiknya yaitu tentang kriminalitas dan dunia tipu-tipu di bisnis kos. Nah, waktu itu acaranya cukup sukses, diikuti oleh 220 peserta. Dan mereka sangat antusias ya, dari awal sampai akhir mereka bertahan sampai akhir. 219 orang terakhir itu pas kita pengundian door prize itu 219 orang masih bertahan. Nah, buat teman-teman yang kemarin tidak sempat hadir, yang tidak sempat daftar atau mungkin sudah daftar atau kemudian ada acara lain tiba-tiba dadakan tidak bisa ikut, atau mungkin sudah ikut tapi ternyata sinyalnya misalnya putus-putus terus koneksinya jelek. Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan rekamannya di video ini. Cuma di video ini nanti di bagian diskusi dan tanya jawab, yaitu di bagian setelah, biasanya kan awal itu pembukaan terus presentasi dari narasumber, kemudian kan ada diskusi sama tanya jawab. Nah, di diskusi dan tanya jawab itu teman-teman tidak bisa lihat ya, karena saya cut. Karena apa? Karena di diskusi dan tanya jawab itu banyak sekali hal-hal sensitif yang dibahas gitu. Jadi kadang-kadang agak bahaya ya kalau dibuka untuk umum seperti ini tuh, agak riskan lah, ada resikonya gitu. Karena ya itulah, ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan keluar sebenarnya. Nah, makanya kalau teman-teman merasa nanti kalau sudah lihat videonya, rekamannya, dan teman-teman merasa bahwa itu bermanfaat, topik-topik berikutnya akan kita kasih juga yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang mau usaha kos-kosan, supaya usahanya lebih bagus, bisnis kosnya bisa semakin berkembang. Itu nanti teman-teman jangan lihat rekamannya ya, tapi lihatlah live ya. Jadi daftar terus ikut live, terus ikut berdiskusi, bisa ikut tanya jawab, bisa ikut sharing segala macam, itu akan lebih oke. Dan pastinya juga ada kesempatan untuk memenangkan door prize. Oke teman-teman, itu dulu pengantar dari saya. Silakan teman-teman simak videonya setelah yang satu ini ya. Selamat menyaksikan. Dadah. Teman-teman, saya mulai dulu untuk pembukaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Ya, kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir, baik para anggota dan pengurus ARKI yang sudah mau repot-repot mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang mereka tanpa untuk kepentingan pribadi. Dan untuk pertama kali yang mengikuti acara webinar ini, saya ucapkan selamat bergabung. Welcome to the home, ya, di rumah kita bersama di asosiasi ini. ARKI dibentuk berdasarkan keinginan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Dari kita, oleh kita, untuk kita, bersama tanpa ada kepentingan untuk bisnis atau profit dari orang-orang tertentu. Tujuan kita membentuk ARKI, mengadakan webinar ini, agar para pemilik kos seluruh Indonesia bisa bersatu dalam naungan ARKI, agar kita mempunyai kekuatan atau posisi di masa depan. Masalah-masalah penipuan, kejahatan yang ada di bisnis kos-kosan kita, tanpa memandang dari status sosial, ya, tanpa memandang suku, agama, ras, dan semuanya. Di tempat ini saya mau ngajak untuk teman-teman yang baru mau usaha kos-kosan dan jumlah kamarnya masih belum banyak, tidak usah merasa minder, tidak usah merasa kecil hati. Di sini kita bisa belajar dari para ahli yang rendah hati. Mereka mau share ilmu tanpa ada rasa kesombongan, tanpa ada rasa merendahkan, yaitu seperti contohnya Pak Andi, ya kan, punya 600 kamar. Bu Iren, ketua kita, kurang lebih punya 200 kamar.
Pak Vin, wakil kita punya 200 kamar. Pak Joni punya 800 kamar. Saya 100 kamar belum nyampe. Ya kan? Nah, tapi kita semua ini bersatu. Kita saling belajar ya, membantu kalau ada kesulitan dalam Google Rating, dalam info blacklist, ya, dalam dunia tipu-tipu kos ini. Bagaimana modus-modus karyawan kita mencuri, kemudian penipu yang akan menipu uang kos kita, menipu calon penghuni kos kita. Di sini kita akan mencari solusi-solusi bersama. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi itu. Sekian pesan pembuka dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silahkan saya waktu untuk dan tempat saya persilakan kepada moderator, yaitu Bapak Kris, untuk bisa memperkenalkan narasumber dan memandu acara kita. Hidup Arki. Terima kasih. Pak Kris, belum di-unmute Pak Kris. Kris, tolong dibuka. Oh iya, ya, Ya, salam silakan, Kris. Arki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Pak Agus sudah membuka dengan luar biasa semangatnya ya. Arki non komersil, dan malam ini kita berkumpul untuk membicarakan suatu topik yang lagi sebenarnya udah lama terjadi, sampai saat ini terjadi juga, cuma modusnya makin banyak. Yaitu kita akan ngebahas nih bareng-bareng gimana cara menanggulangi kriminalitas di dunia usaha kita. Gitu. Malam kali ini izinkan saya Kristianto untuk memandu jalannya diskusi malam hari ini. Mohon maaf saya agak terdistraksi sama video-video lucu ya. Ya, perkenalkan dulu, saya Chris dari Bandung. Kosan saya masih satu, Bapak dan Ibu. Jangan kecil hati dibandingkan kos-kosan yang lain. Mungkin nanti kita akan mendapatkan sharing dari hari ini. Pembicaranya ada 2 gitu. Sebenarnya kita hari ini pembicaraannya dari kita untuk kita. Cuma untuk memandu di awal, kita akan perkenalkan 2 pembicara dulu untuk memberikan secara umum gambaran dunia kosan di bidang yang kriminalnya itu, karena pembicara malam kali ini luar biasa. 2 orang itu, ada Pak Vin dari Jakarta, dan juga ada sebentar saya gedein deh video saya ya, ada Pak Vin dari Jakarta dan juga ada Pak Andi dari Yogyakarta. Nah, kedua pembicara ini, sebelum saya persilahkan keduanya untuk tampil, saya perkenalkan dulu Pak Andi dan Pak Vin. Sudah punya kosannya banyak, Bapak dan Ibu. Banyak yang bisa kita pelajari dari mereka berdua. Mereka selain menjalankan kos mereka sendiri, juga mereka buka usaha manajemen kosan gitu. Jadi dari segi pengalaman ya kita bisa coba gali lah dari pengalaman mereka menyelesaikan kriminalitas di kosan mereka maupun kosan yang mereka kelola begitu. Nah, sekarang izinkan saya untuk perkenalan Pak Vin dulu. Silakan Pak Vin muncul. Dulu habis itu giliran ke Pak Andi. Halo, selamat malam semuanya. Saya Vin dari Jakarta. Kita ada manage kos-kosannya di Jakarta dan di Bandung. Nanti mungkin tahun depan bertambah di Bali. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing pengalaman dan coba mungkin beberapa solusi yang kita bisa share juga untuk mengatasi kriminalitas yang berhubungan dengan dunia kos. Nanti detailnya saya ada slide, mungkin sementara untuk Pak Andi dulu perkenalan, silakan. Ya, silakan Pak Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Agus, Pak Kris, Pak Vin. Ini kita akhirnya kesampaian juga ya bikin webinar yang kedua. Perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Andi doang ya, nggak ada apa-apanya belakangnya. Saya, kalau kos-kosan saya brandnya itu namanya Ekos, dan sekarang saya lagi merintis untuk
membuat suatu perusahaan baru, itu namanya King Cost ya. Namanya King Cost itu nanti kalau di Ekos itu lebih banyak di Jogja, Jawa Tengah ya. Tapi nanti King Cost itu nanti rencana saya set untuk bisa skopnya itu bisa nasional ke seluruh Indonesia. Mungkin itu dulu, Pak Kris. Siap. Thank you. Oke, ya. Terima kasih untuk perkenalannya kepada dua senior saya, ada Pak Afin dan Pak Andi. Kembali saya ingatkan untuk malam ini sebenarnya diskusinya dua arah. Cuma itu di bagian kedua. Di bagian pertama izinkan dulu para pembicara, Pak Afin dan Pak Andi, untuk menjabarkan pengalaman mereka tentang kriminalitas. Saya sudah lihat sekilas slide-nya keren-keren Bapak dan Ibu. Baru maksud saya selama mereka memberikan presentasi mereka, silahkan untuk Bapak dan Ibu untuk memberikan komentar di chat-chat, atau ada yang pertanyaan silahkan tuliskan di chat. Nanti setelah mereka presentasi sekitar setengah jam, baru nanti ada 1 jam kita untuk diskusi bersama. Ya, begitu. Siap. Oke, kalau begitu kita mulai dulu presentasi dari Pak Vin mengenai pengalamannya menghadapi kriminalitas dan tipu-tipu di dalam dunia kos. Silakan Pak Vin. Halo, oke, selamat malam ya. Saya mulai dengan izin share screen ya. Siap. Sambil Pak Vin buka screen-nya, saya sambil menjelaskan dulu background dari Pak Vin. Ini luar biasa Pak Vin. Saya pun sekarang sedang dibantu Pak Vin, manajemen kosannya. Begitu. Sudah siap Pak Vin? Oke, siap. Udah muncul silakan. Ininya screen-nya. Ya, sudah kelihatan kan ya Bapak dan Ibu? Oke, kita mulai ya. Jadi topik hari ini adalah salah satu dari rencana kita untuk setiap bulan kita ada sharing. Untuk bulan Oktober ini kita coba sharing untuk kriminalitas dan tipu-tipu di bisnis kos. Jadi ini pengalaman yang saya alami sendiri dan juga ada pengalaman yang mungkin kita kan di grup banyak yang sharing. Jadi saya coba rangkumin apa aja sih yang terjadi. Pertama tadi mungkin saya udah ada perkenalan dikit. Jadi nama saya Vin. Saya ada beberapa kos-kosan, tapi saya juga coba untuk bantu investor kos-kosan yang kalau misalnya ada kesulitan dalam hal operasional ataupun marketing, kita cukup membantu dengan brand Cozy. Ini beberapa kos-kosan yang saya miliki dan saya kelola. Untuk sekarang lokasinya kita ada di Bandung, di Jakarta, dan sebentar lagi nanti ada di Bali. Ini beberapa foto-fotonya aja. Oke, kita masuk ke materinya ya. Jadi pertama itu kita bicara kriminalitas di dalam kos-kosan. Apa aja? Kalau saya rangkum kurang lebih ini ada 5 kategori. 1, mungkin ini salah satu yang kita paling takut, namanya narkoba. Kedua adalah prostitusi. Ketiga, ini juga lagi ngetren nih sekarang, namanya kredit bodong. Pinjol-pinjol nih, pakai alamat-alamat kita gitu kan. Lalu ada namanya penipuan secara garis besar. Dan ada juga mungkin ini yang paling klasik, udah ada dari zaman dulu, namanya pencurian di dalam kos. Jadi saya akan bahas satu-satu. Pertama adalah narkoba. Jadi apa sih kalau misalnya kita bicara dengan narkoba, apa sih yang problem-problemnya yang terjadi di dalam kos? Mungkin ini pertama, salah satunya adalah pemakaian narkoba di dalam kos. Tentu saja narkoba ini di Indonesia, di negara Indonesia adalah sesuatu yang ilegal, dilarang. Jadi kita juga nggak mau tempat kos-kosan kita yang dihuni anak-anak kos itu dijadikan base camp untuk pemakai narkoba. Itu satu. Yang kedua, siapa sih yang menggunakan narkobanya ini? Yaitu anak kos. Jadi kita juga ada pengalaman salah satu kos-kosan kita itu didatengin oleh polisi, oleh Intel. Tujuannya apa? Tujuannya mereka mau tangkap anak kos itu yang terlibat dengan narkoba. Jadi polisinya datang, dia sidak, dia razia kamarnya, dan akhirnya misalnya anak kosnya digiring untuk ke kantor polisi. Dan ini yang ketiga yang sebenarnya lebih parah. Anak kosnya ini adalah sebagai bandar narkoba. Jadi bukan cuma pemakai. Kalau pemakai mungkin lebih ringan direhabilitasi, tapi kalau udah jadi bandar itu panjang urusannya. Nah,
Jadi problem-problem itu apa sih yang kita bisa coba hindari? Mungkin meminimalisir lah. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali mencegah. Yang satu, kita harus buat namanya aturan kos yang tegas. Jadi ketika anak kos masuk, kita harus kasih tahu ke mereka peraturan-peraturannya apa. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan narkoba atau membawa narkoba ke dalam kos. Jadi kalaupun misalnya nanti ada kejadian, kita udah punya peraturannya gitu. Dan berarti anak kos itu adalah melanggar peraturan. Terus kedua, screening profile anak kos. Ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, tapi paling nggak membantu kalau misalnya ketika ada anak kos yang masuk ke dalam kos, baru join, kita coba paling nggak mereka minta isi data diri. Jadi kita bisa lihat, oh ini kerjanya di mana, kegiatannya apa, jadi lebih jelas gitu. Dibanding kita main asal terima, chance untuk mendapatkan anak kos yang mungkin bermasalahnya itu lebih besar. Nah yang ketiga ini salah satu menurut saya yang cukup efektif sih. Jadi kita melakukan rutin pengecekan kamar. Tapi mungkin kalau kita melakukan pengecekan kamar, ini kan kita bisa dibilang melanggar privasi ya. Tapi mungkin kita bisa akalin dengan cara kita komunikasinya adalah kita memberikan fasilitas pembersihan kamar secara rutin. Jadi gunanya ada dua, selain kita membantu untuk menjaga kos kita supaya tetap bagus maintenance-nya, yang kedua adalah mungkin yang penjaga kosnya ini bisa bantu untuk melihat kondisi di kamarnya. Siapa tahu kalau udah berantakan, ada obat sini-sana, itu udah mungkin indikasinya kurang bagus. Siap. Ya, mantap solusinya. Untuk yang kedua adalah prostitusi di dalam kos-kosan. Jadi ini bisa macam-macam juga, bisa anak kosnya BO yang gitu ya Pak. Betul, salah satunya membuka prostitusinya, atau mungkin kalau kita lihat di berita mungkin beberapa bulan lalu karena kondisi tekanan dari COVID juga, kos-kosannya kosong, akhirnya di-open kos-kosannya dengan jasa tambahan ini, gitu kan. Nah itu cukup berbahaya juga, dan mungkin beberapa bulan lalu kita lihat di berita ada yang kena juga. Nah, jadi solusinya apa sih? Solusinya satu, balik lagi paling penting emang aturan. Jadi kita harus bilang bahwa di sini ada peraturannya. Di sini misalnya nggak bisa lawan jenis nginep misalnya. Atau misalnya kalau mau lebih tegas lagi, nggak bisa namanya lawan jenis bertamu ke dalam kamar kos. Kedua, sama cukup penting juga screening profile anak kos. Lalu ketiga, ini mungkin buat database juga, kita bisa lihat nanti kalau misalnya ternyata ada yang nggak benar, itu kita harus bikin data tamu yang berkunjung. Otomatis kalau misalnya ada yang aneh-aneh, dia dicatat datanya, mungkin dia juga agak risih. Dan kalau agak risih, mungkin ke depannya dia ragu-ragu untuk melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh di dalam kos kita. Berikutnya adalah kredit bodong. Kredit bodong ini apa? Jadi yang paling sering yang kita alami sekarang adalah alamat kos kita dipakai sama anak kos untuk melakukan pinjaman online. Ini kan pinjol-pinjol ini yang lagi populer sekarang, peer-to-peer pinjaman. Nah, jadi lalu yang kedua adalah kontak kos, mungkin pilih kosnya atau manajemen kosnya. Nomor teleponnya dipakai untuk sebagai data ketika si anak kos itu melakukan pinjaman online. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya mungkin baru kelihatan setelah beberapa bulan ketika pinjamannya bermasalah. Nanti ada debt collector lah datang, debt collector menteror nomor telepon kita. Hal seperti itu. Ujung-ujungnya kalau misalnya lebih lanjut mungkin bisa menjadikan kejadian yang lebih berbahaya. Lalu solusinya apa? Solusinya balik aturan kos. Yang kedua, screening profile. Dan mungkin memang ini agak susah ya, untuk supaya gimana sih anak kos untuk nggak pakai nomor kita untuk data pinjol. Karena kita nggak bisa untuk menjaga behavior seseorang. Ada aja pasti yang kecolongannya. Tapi mungkin dengan screening profile itu juga bisa membantu. Kalau misalnya anak kosnya punya pekerjaan yang jelas, punya misalnya atau kuliahnya
jelas, dia aktivitasnya jelas, mungkin lebih meminimalisir lah untuk hal-hal seperti ini. Lalu ini juga sering terjadi. Saya rasa di anggota-anggota yang malam ini ikut Zoom tergabung juga dengan di WhatsApp grup ARKI. Nah, ini paling sering nih dibahas di grup juga. Jadi penipuan via SMS atau WA. Yang kedua adalah penipuan booking kos. Jadi penipuan via SMS atau WA ini contohnya misalnya pura-pura mau ngekos. Nanti dia mau transfer katanya. Nah, ujung-ujungnya biasanya yang mereka lakukan adalah mereka bilang transfernya lebih. Dan mereka minta di-refund ulang. Dan bahkan mereka saking canggihnya mereka bikin resi transfer palsu. Yang contohnya ada di gambar ini. Dan kadang kita nggak waspada, kadang kita buru-buru, kita terlalu excited, kita punya, ada anak kos baru yang mau masuk, kita terlalu senang, akhirnya kita mau kebaikan. Jadi dia transfer lebih, jadi ya udahlah saya bantu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya harus hati-hati juga. Kita harus cek bener nggak sebenarnya. Jadi solusinya apa? Satu, selalu waspada, jangan overexcited. Terus kedua, kalau dia udah transfer, kita cek dulu nih di mutasi rekeningnya, bener nggak ada dana masuk gitu kan. Terus ketiga, yaitu ketika booking jangan terlalu terlalu gembira, jadi akhirnya kita tengah gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kita harus waspadai. Nah, kemarin tadi pagi juga saya baru di-share sama Ko Agus, diingatkan lagi, sekarang ada contoh penipuannya bukan dari anak kos, tapi oknum-oknum yang pakai data kita, foto-foto kita, untuk berpura-pura bahwa mereka adalah owner kos-kosan. Mereka menawarkan kos-kosannya ke anak kos, dan anak kosnya itu percaya, main transfer aja, udah pas mau datang, mau ngekos ke tempat kita, terus bingung, karena kita nggak merasa menerima bookingan, kita nggak merasa menerima transfer, gitu kan. Nah, ini jujur agak susah di era yang penuh keterbukaan ini. Foto kos kita udah tersebar di mana-mana, alamatnya udah jelas. Nah, mungkin tadi solusi yang bisa dilakukan adalah foto kita mungkin dikasih watermark, agak lebih susah gitu kan. Nah, ini yang paling klasik adalah pencurian. Pencuriannya itu apa aja? Satu, pencurian fasilitas kos-kosan gitu. Misalnya kita punya fasilitas TV, ternyata TV-nya dicuri sama anak kos gitu kan ketika mereka keluar. Atau misalnya barang yang dicuri adalah barang anak kos lain. Paling gampang, paling umum, sendalnya dicuri, sepatunya dicuri. Nah, dulu saya juga pernah jadi anak kos, jadi saya tahu. Sepatu saya juga pernah hilang dulu. Nah, jadi saya juga mengalami ini. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya aturan yang tegas. Kedua, ini mungkin penting, ini juga kalau misalnya kita pasang CCTV untuk keamanan secara overall, aktivitas-aktivitas pencurian juga mungkin lebih minimal, karena pencuri juga kan hati-hati ya. Nah, terus ketiga, selalu pagar dan pintu utama dalam keadaan terkunci. Jadi kalau misalnya kita buka pagar, pintu utama terbuka, orang gampang masuk ke dalam kos. Nah, kos sekarang kan juga mungkin nggak kenal satu sama lain gitu kan. Kiranya, itu anak kos yang sebelah, pokoknya bukan orang lain gitu. Dia masuk, nggak ada bebas hambatan, udah ambil, keluar, kabur, beres deh. Nah, jadi pintu harus selalu dalam keadaan terkunci. Ini juga yang kita harus selalu ingetin sama anak kos. Oke, itu aja mungkin sharing dari saya. Mungkin ini lebih kerangkuman, nanti berikutnya Pak Andi akan share apa sih contoh-contoh kasus yang real, yang dialami. Pak Andi juga kan udah lama handle kos-kosan, cabangnya juga udah banyak, pasti ada aja contoh-contohnya yang memang dialami, yang real dialami. Oke, kurang lebih itu. Berikutnya oleh Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke. Terima kasih Pak Vin. Suara saya kedengeran? Tolong di chat kalau kedengeran jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya coba share screen dulu ya. Siap, terima kasih. Tadi presentasinya dari Pak Vin, kita lanjut ke Pak Andi.
Mendem ya Pak Andi suaranya. Oh, mendem ya? Ya, Ini agak jauh Pak Andi. Ini saya pakai headset sih. Siap, tapi masih terdengar kok Pak Andi. Masih terdengar Silakan jelas kan dicoba ya? aja. Oke, udah kelihatan ya? Share screen saya udah kelihatan belum nih? Sudah Pak Andi. Udah kelihatan. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini dari tadi connection saya tulisannya unstable nih ya. Semoga nggak ada halangan ya saat saya ngomong. Semoga bisa kedengeran jelas. Di sini saya akan menyambung presentasi dari Pak Vin ya. Kalau Pak Vin tadi sedikit banyak gambarannya sudah sudah dikasih tahu. Cuma di sini saya akan sharing yang mungkin ini adalah lebih ke arah real case ya. Kasus-kasus real yang terjadi di kos-kosan saya. Tadi kan seperti Pak Vin bilang, saya sudah 8 tahun ya, 8 tahun usaha kos-kosan dan kamar saya juga cukup banyak. Nah, konsekuensinya kalau kamarnya banyak, kasusnya juga banyak. Ya, jadi Bapak Ibu setuju ya, kalau kamarnya banyak, kasusnya juga banyak. Kalau Bapak Ibu punya kamar baru 10, 20, tapi kasusnya udah banyak, wah itu berarti Bapak Ibu tuh lagi apes aja gitu lah ya. Nah, ini saya akan sharing yang ini profil saya udah nggak perlu ya, tadi udah dijelasin. Nah, garis besarnya dari permasalahan-permasalahan kriminalitas dan tipuan yang terjadi itu saya kalau bagi dua, yang pertama adalah yang dari internal, yang kedua adalah yang dari eksternal. Nah, internal itu dibagi dua lagi. Internalnya dibagi dua, yaitu yang dilakukan oleh anak kos, dan yang kedua yang dilakukan oleh karyawan kos kita atau penjaga kos kita. Nah, ini saya akan berikan contoh-contoh kasus yang pernah saya alami. Tapi sebelum mulai, saya akan coba poll dulu ya. Sekali lagi saya mau poll. Ini kebetulan juga nanti kan Bapak Ibu juga bebas untuk sharing di event ini ya. Sesi. Iya, di sesi ini. Saya mau coba poll Bapak Ibu ini ya. Coba ini paling cuma butuh 30 detik doang kok. Oke, saya sudah launch poll-nya. Apakah sudah? Tolong diisi ya. Ya, silakan dipilih. Ya, silakan Bapak Ibu. Di layar masing-masing Bapak dan Ibu. Kita kasih waktu dulu untuk mengisi. Oke, 10 detik lagi saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya end poll ya. Dan hasilnya adalah Bapak Ibu yang di room ini itu 53% ternyata pernah mengalami tindak kriminalitas atau penipuan di bisnis kos. Sedangkan yang 48% alhamdulillah puji Tuhan ini belum pernah sekalipun ngalami ya. Dan semoga nggak usah sampai ngalami selamanya. Amin ya. Nah, untuk yang pernah ini, nanti Bapak Ibu ada kesempatan ya, nanti silakan raise hand atau chat. Kalau mau cerita boleh, terutama kalau yang Bapak Ibu punya kasus yang belum saya bahas atau belum Pak Vin bahas. Jadi supaya saya sama Pak Vin itu juga bisa sama teman-teman yang lain juga bisa punya pengetahuan baru gitu loh, ilmu baru gitu ya. Oke, saya lanjutin dulu presentasi saya. Yang pertama tadi internal itu anak kos dan karyawan kos. Yang kedua adalah eksternal, itu dari orang luar. Oke. Nah, sekarang saya bahas dulu yang pertama internal tadi ya, yaitu dilakukan oleh anak kos. Nah, ini pura-pura kehilangan barang dan menuntut ganti rugi. Saya ingat banget ada satu anak kos saya. Ini saya ingat banget karena dia benar-benar dia benar-benar berniat gitu ya, berniat untuk cari gara-gara gitu loh sama kos saya gitu ya. Nah, ini ceritanya anak kos ini dia bilang kehilangan berlian. Dia punya berlian itu 2 karat. Dia simpan di dalam lemari kos dan kemudian hilang. Nah, waktu itu saya ingat banget. Waktu itu saya sedang jalan-jalan tuh, saya lagi plesir ke pantai gitu ya. Saya rencana mau nginep gitu di pantai, tapi malam-malam itu saya dengar telepon seperti itu bikin liburan saya rusak gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami kejadian ini,
jadi ada anak kos yang kehilangan barang menuntut ganti rugi, itu nggak usah panik dulu. Kan ada yang bilang bahwa kalau kita bertahan yang baik itu adalah dengan menyerang gitu ya. Jadi kita jangan panik dulu, jangan kita, aduh gimana ya, mohon maaf, jangan begitu. Jangan sekali-sekali minta maaf kalau ada kasus seperti ini. Apalagi kasusnya itu berlian ya. Berlian itu kan ya, anak kos masa simpen berlian di dalam kamar kos itu kan udah ketahuan banget itu cari gara-gara gitu loh. Nah waktu itu solusinya adalah waktu itu saya bilang, ya udah Bapak kalau misalnya benar-benar kehilangan, silakan Bapak ke kantor polisi untuk bikin laporan. Nanti lawyer saya akan datang ke tempat Bapak dan akan mendampingi untuk membuat laporan polisi gitu. Nah intinya cuma saya menjawab seperti itu ya. Dan akhirnya karena orang ini dia sudah dalam dari awal itu sudah berniat jahat dan dia juga hanya berpura-pura, akhirnya dia bilang, oh akhirnya sudah ketemu Pak berliannya gitu. Nah itu jadi case close yang ini ya. Tapi sekarang coba Bapak Ibu coba bayangkan ya, bayangkan kalau ada orang anak kos Bapak Ibu yang kehilangan barang, terus Bapak Ibu merasa bersalah, terus dituntut segala macam. Nah itu bisa jadi masalah gitu ya. Jadi saran saya seperti tadi, nggak usah takut. Dan solusinya adalah nanti saya akan kasih di slide berikutnya bagaimana sih solusinya kalau ada anak kos yang menuntut kehilangan barang. Oke, yang kedua, fitnah atau menjelek-jelekan kos secara tidak benar ya di media sosial. Nah, ini tadi menarik nih. Ini kok tadi pas ya, Pak Agus tadi broadcast di semua grup ya. Ada anak kos yang review Google-nya itu dijelek-jelekin. Terus bahkan ngehack Google Maps-nya itu menghilang akhirnya gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau mengalami kejadian ini, yang pertama tadi sudah dikatakan sama Pak Agus, kita ada komunitas Arki ini salah satu tujuannya kan supaya gotong royong untuk menaikkan review. Kalau terjadi ada bad review yang tidak benar gitu. Nah, tapi sebenarnya ya, kalau mereka menjelek-jelekan fitnahnya segala macam udah terlalu keterlaluan dan ternyata viral dan ternyata itu tidak benar, itu sebenarnya bisa kita laporkan ke kepolisian karena itu ada undang-undangnya, Undang-Undang ITE itu kalau mereka menjelek-jelekan tanpa dasar, tanpa bukti itu kita bisa tuntut dan kita bisa penjarakan. Nah waktu itu sempat ini kebetulan ada salah satu tim saya juga di room ini itu dia pernah memenjarakan satu orang karena orang tersebut menjelek-jelekan kos dan menjelek-jelekan pribadinya dia gitu ya. Nah akhirnya waktu itu singkat cerita itu dipenjara 2 bulan kalau nggak salah. Jadi teman-teman jadi hati-hati juga ya kalau teman-teman bikin review jelek yang bertujuan untuk menjatuhkan orang atau bertujuan untuk memfitnah segala macam itu hati-hati juga itu karena bisa kena pidana. Oke. Yang ketiga, tadi sudah dibahas sama Pak Vin, memakai dan mengedarkan narkoba di kos. Saya kejadian digerebek polisi itu 3 kali, total 3 kali. Selama 8 tahun itu digerebek polisi 3 kali. Yang pertama, terbukti itu pemakai, hanya pemakai. Yang kedua, terbukti dia pengedar. Dan yang ketiga, itu tidak terbukti. Nah, kalau yang tidak terbukti sih beres ya, jadi dia cuma digerebek kamarnya, diperiksa, ternyata tidak ditemukan, tapi orangnya dibawa ke kantor polisi untuk cek urin segala macam, tapi ternyata negatif, itu akhirnya dilepas orangnya. Tapi yang pertama, yang pemakai otomatis kan dia dikandangin dulu kan sama polisi. Apalagi yang kedua itu ditemukan narkoba itu dia banyak banget itu di dalam kamar. Jadi di selip-selipan kulkas, di belakang TV, terus di balik jendela, di gorden itu pada saat digerebek itu tuh ditemukan banyak sekali itu. Nggak mungkin kalau dia mengkonsumsi sendiri narkoba sebanyak itu. Dan akhirnya dia juga ditangkap polisi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau terjadi penggerebekan di kantor polisi ini kita sebagai pemilik kos itu akan tersangkut paut ya? Jawabannya tidak perlu panik karena secara hukum itu kita tidak akan tersangkut paut kecuali Bapak Ibu sebagai pemilik kos ikut teler ya. Ikut teler, terus ikut pakai sabu-sabu, ikut pakai narkoba, ikut jadi pengedar narkoba. Nah, itu pasti kena.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu kalau anak kosnya itu ternyata pengedar, itu tidak akan terjadi masalah. Cuma yang jadi masalah adalah dulu waktu kasus di tempat saya itu tempat saya itu sempat mau kena kasus karena ditemukan aliran dana dari penjual narkoba tersebut ke rekening kos-kosan saya. Wah, kenapa kok bisa gitu? Kok bisa? Apa saya ikut-ikutan jualan narkoba gitu ya? Nah, ternyata waktu itu kenapa ditemukan aliran dana itu karena si pengedar narkoba itu dia jual narkoba, terus hasil penjualannya itu disuruh transfer ke rekening perusahaan saya untuk membayar kos-kosan. Nah, itu kan konyol banget kan. Jadi seolah-olah tuh saya dapat aliran dana penjualan narkoba, padahal saya nggak tahu apa-apa, dan itu adalah merupakan pembayaran sewa kamar kos. Nah, akhirnya waktu itu sempat dipanggil polisi sekedar sebagai saksi ya. Sebagai saksi, dan untungnya kan saya punya tim ya, jadi saya nggak perlu menghadapi sendiri, saya cukup di belakang layar aja, yang dipanggil polisi segala macam bolak-balik itu adalah tim saya, manajer saya waktu itu yang datang. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan bahas juga gimana nih supaya kita semakin kecil kemungkinan untuk terlibat atau untuk dipanggil polisi, gimana caranya, nanti saya akan bahas. Oke, yang berikutnya adalah ngutil. Ngutil itu mencuri ya, mencuri barang-barang kos milik anak kos yang lain atau barang-barang pemilik kos. Kalau yang ngutil barang-barang anak kos yang lain sih tadi udah disebut juga sama Pak Vin, sepatu lah, sendal lah, terus sabun lah, terus yang di dalam kulkas tuh biasanya sering banget kan, Bapak Ibu pasti sering ngalami juga telur hilang lah, terus ada coklat hilang lah segala macam. Nah, itu biasanya kriminalitas kecil-kecilan yang dilakukan oleh anak kos. Nah, solusinya apa? Waktu itu saya kalau yang di kulkas saya taruh CCTV di atas kulkas itu ya. Jadi di atas kulkas itu saya kasih CCTV supaya ya sedikit banyak anak kos itu kalau mau nyolong itu dia wah ini ada CCTV yang ngawasin saya gitu. Terus kalau yang barang-barang pemilik kos solusinya barang-barang itu ditempelin kayak semacam, sebenarnya dulu saya pakai stiker ya, jadi dikasih nomor inventory, tapi ternyata stiker itu bisa dikletek ya, namanya maling itu kan selalu dia berusaha untuk mencari celah gitu, itu bisa dikletek. Nah sekarang mungkin saya akan pakai kayak semacam cat ya, jadi kayak sablon gitu, sablon yang kalau dikletek itu atau dikerik gitu agak susah hilangnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah pencurian listrik. Nah, pencurian ini saya kasih tanda kutip ya. Tanda kutip itu pencurian ini sebenarnya tidak disengaja atau mungkin tidak bermaksud untuk mencuri, tapi ternyata itu merugikan kita. Nah, contohnya apa ya? Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu terutama kalau yang tiap kamar sudah punya token ya. Itu token itu, meteran itu kadang-kadang itu meterannya kadang-kadang tuh error. Kadang-kadang error dan tidak jalan. Meteran tidak jalan, kemudian anak kos itu diem-diem aja ya. Jadi meteran itu tidak diisi pun listrik tetap jalan gitu. Anak kos tuh diem-diem aja. Nah, itu memang mungkin dia tidak berniat mencuri ya, tapi kalau dengan cara dia nggak lapor atau diem-diem aja gitu kan sebenarnya dia mengambil keuntungan dari situ gitu. Nah, yang merugikan itu apa? Yang merugikan adalah pada saat pihak PLN melakukan pengecekan ke meteran tersebut. Melakukan pengecekan, terus ketahuan, oh ini kok meterannya nggak jalan gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat anak kosnya itu ternyata sudah keluar. Kamar sudah kosong, baru dilakukan pengecekan, ditemukan kerusakan, itu PLN akan menuntut kita selaku pemilik kos untuk membayar biaya pemakaian listrik yang selama ini nggak jalan. Ya, jadi itu saya sempat 2 kali mengalami itu, dan akhirnya waktu itu solusinya ya mau nggak mau harus bayar karena kalau nggak dicabut. Terus tapi waktu itu kita negosiasi, akhirnya kita dikasih keringanan pembayaran. Nah, cuma kan kalau seperti ini kan kalau sering-sering kan akan merugikan kita juga gitu ya. Oke, terus kemudian kasus yang pernah saya alami juga adalah anak kos itu menggelapkan mobil menggunakan alamat kos kita. Nah, ini mungkin ada sedikit kemiripan sama dia.
pinjol pakai alamat kos kita atau pakai nomor handphone atau nomor telepon kos kita, itu seringkali terjadi ya kalau pinjol, kalau penggelapan mobil ini cuma sekali, dan waktu itu saya kaget karena saya dikasih tahu ini ada rame-rame di salah satu kos saya, ternyata si orang yang menggelapkan mobil itu digerebek polisi gitu. Nah cuma waktu itu nggak ada masalah, anak kosnya yang si kriminal anak kos itu dia langsung dibawa ke kantor polisi. Nah, ini yang membuka jasa prostitusi tadi juga sudah dibahas ya sama Pak Vin. Ini saya sekali pernah mengalami. Ini, nah ini saya sempat saya screenshot, saya simpen nih ininya. Saya simpen iklannya ya. Nah ini teman-teman kalau yang dalam tanda kutip yang cowok nakal, ini pasti dia ngerti nih. Ini istilah-istilahnya tuh kalau bagi kita yang orang baik-baik ya itu nggak akan ngerti ya. Tapi kalau misalnya orang yang udah biasa nggak bener nih pasti dia ngerti nih. Jadi tuh ada 3S, FFM, terus single BO segala macam. Ini apa saya nggak ngerti ya. Cuma yang jelas yang jadi masalah ini fotonya ini itu belakangnya itu pakai backgroundnya kos saya gitu loh. Dan waktu itu ketahuannya adalah salah satu pengurus wilayah di tempat saya itu dia sempat baca iklan ini. Terus akhirnya dia tahu, oh ini tempatnya di ekos saya gitu loh. Nah akhirnya waktu itu dia panggil warga kampung. Nah kos saya digerebek deh tuh gara-gara orang ini gitu loh. Nah waktu itu sempat waktu itu dia sedang melayani pelanggan juga ya, dia sedang melayani pelanggan, dan waktu itu pelanggannya kita sempat tahan, tapi akhirnya kabur. Nah akhirnya yang bisa kita tangkap tuh akhirnya yang si pelakunya ini gitu. Oke, semoga Bapak Ibu nggak pernah mengalami itu ya. Nah ini TKP-nya ini ya, saya abadikan juga nih kos-kosan saya yang sempat dipakai oleh si cewek nggak bener itu ya. Oke, ini saya berapa menit ya, Pak? Masih waktunya masih ada aman, waktu Pak. ya. Oke, masih aman ya. Sampai jam 8 masih aman. Ya, nanti kalau 10 kelebihan menit masih ada waktu. ya, kalau kelebihan nanti langsung di ini aja ya, langsung di-cut ya. Iya. Sekarang kriminalitas yang dilakukan oleh karyawan atau penjaga kos. Saya juga udah kenyang ini ya, 8 tahun nih kenyang saya di duit perusahaan tuh dikemplangin orang banyak tuh udah kenyang, mungkin kalau dihitung-hitung kerugiannya 100 juta lebih tuh udah ada gitu ya. Nah, ini yang paling sering dialami, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami adalah penjaga kos atau karyawan kita membawa kabur uang kos. Biasanya yang paling sering adalah mereka menagih uang kos, pembayarannya cash ya, mereka kantongin, terus mereka memasukkan kwitansi, dan akhirnya duitnya itu nggak di-storein. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman di sini juga pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, solusinya sebenarnya gampang. Jangan biarkan pembayaran cash. Jadi sekarang ini di tempat saya juga pembayaran cash itu adalah suatu hal yang sangat tabu dan tidak boleh terjadi. Kalau terjadi itu orang yang menerima pembayaran cash itu langsung kena SP kalau di tempat saya. Jadi semuanya via transfer ya. Bahkan di aplikasi saya yang baru saya kembangkan sekarang, anak kos itu bisa bayar, bisa transfer, bisa kartu kredit, bisa pakai pay later, bisa terus pakai Grab, pakai OVO, pakai GoPay segala macam itu bisa. Itu aplikasi yang baru saya kembangkan sekarang. Jadi cashless ya, cashless ini sangat penting, di mana kalau orang bawa uang tunai itu biasanya godaannya ada aja gitu ya. Misalnya dia lagi kesusahan duit, dia kebetulan dia pegang uang cash, itu godaannya itu sangat besar. Nah, biasanya modus yang dilakukan oleh si penjaga kos ini adalah dia bilang gini, ini kita akan berikan diskon kalau pembayaran diserahkan kepada saya saat ini 6 bulan ke depan atau 12 bulan ke depan. Nah, itu pokoknya mereka mengiming-imingi diskon gitu loh ke anak kos. Supaya anak kos itu tertarik, akhirnya dia bayarkan cash kepada si penjaga kos. Ada lagi yang modusnya adalah dia menagih anak kos itu 6 bulan atau 1 tahun pembayaran di muka, setelah itu dia ngangsur ke kita, diecer ke kita gitu, bayarnya diecer ke kita. Nah, itu juga pernah saya alami, yang duit dibawa kabur juga pernah.
terus yang anak kos transfer ke rekening yang bukan perusahaan juga itu pernah gitu ya. Nah, caranya gimana solusinya? Nanti ada di slide berikutnya. Oke, terus yang ini juga sangat familiar ya. Ini sangat familiar, menjual kamar tidak dilaporkan. Biasanya itu harian atau short time. Jadi ada orang mau esek-esek gitu, cuma butuh 2 jam, 3 jam, dijual deh tuh kamar kita sama si penjaga kos. Duitnya masuk ke kantong, dijual 50.000, gitu masuk kantong kan lumayan. 2 jam, 3 jam biasa kita nggak bisa ngecek gitu. Apalagi kalau yang kita selaku pemilik kos itu tidak tinggal di lokasi kos-kosan tersebut. Gitu. Kemudian yang berikutnya melakukan pencurian. Jadi karyawan melakukan pencurian, menjual atau menggadaikan barang-barang inventory kos. Ini barusan aja kejadian di tempat saya ini 2 bulan yang lalu. Itu ada 4 TV saya digadaikan oleh si penjaga kos, digadaikan. Nah waktu itu pada saat saya sidak ketahuan, loh ini kamar nggak ada isinya kok, TV-nya nggak ada gitu, kemana gitu. Nah setelah ditelusuri ternyata digadaikan oleh si penjaga kosnya. Nah ini solusinya salah satunya ya Bapak Ibu, kalau ada kamar kosong sering-sering dicek ya, sering dicek, remote-nya masih ada nggak, TV-nya masih ada nggak, terus barang-barang di dalam masih ada nggak, itu sering-seringlah dicek. Memang kondisi yang seperti ini yang bisa rawan terjadi itu kalau cabang kita udah banyak ya. Kalau cabang saya tuh ada 30 cabang, bayangin kalau kita tiap audit itu 1 hari cuma 1 cabang, berarti kalau 30 cabang itu kan berarti kita 1 bulan sekali tuh auditnya gitu kan. Jadi kan kalau semakin banyak cabang itu akan semakin sulit gitu loh. Kecuali kalau kita mau rekrut auditor yang agak banyak yang bisa setiap hari mendatangi. Tapi kan itu nanti high cost juga akhirnya. Nah, jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang cabangnya baru 1 gitu ya. Kok bersyukur ya, cabang 1 kok bersyukur ya. Harusnya cabang banyak ya bersyukur ya. Karena semakin banyak cabang itu semakin banyak masalah, semakin banyak problem yang akan kita hadapi. Oke, kemudian pemalsuan nota pembelian barang. Jadi kalau penjaga kos itu misalnya ada kerusakan, misalnya jet shower rusak, atau misalnya selang shower rusak, atau misalnya apalagi misalnya pompa rusak gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita nggak cek itu biasanya rusaknya rusak bohong-bohongan. Jadi cuma dia supaya bisa mengeluarkan nota palsu untuk membeli barang dan akhirnya duitnya itu dia masuk kantong sendiri gitu. Nah sekarang caranya supaya kalau ada barang rusak, kalau di tempat saya, kalau mereka mau minta misalnya ada lampu mati gitu ya, lampu matinya itu harus diserahkan ke admin, ke bagian admin, baru nanti kalau barang bekasnya itu sudah diterima, baru nanti duitnya itu akan kita approve sebagai pengeluaran. Tapi kalau misalnya barang bekasnya itu tidak ada, maka dia akan dipotong gajinya. Kemudian bawa kabur uang petty cash. Petty cash itu maksudnya uang pegangan ya, uang pegangan yang dipegang untuk biaya-biaya tak terduga. Jadi kalau misalnya penjaga kos saya itu saya kasih sekitar 200.000 sampai 300.000 untuk pegangan. Karena kan nggak mungkin dia nggak megang duit sama sekali. Kalau misalnya ada sesuatu yang urgent kan dia harus bayar, itu kan harus cepat gitu kan, dia kalau ada pegangan itu lebih baik gitu ya, supaya actionnya lebih cepat gitu. Nah tapi kadang-kadang ya itu, mereka membawa kabur uang petty cash, mereka bilang uang petty cash udah habis, minta ditambahin lagi, minta tambahin lagi. Nah itu dulu waktu belum ada SOP, setiap kali dia bilang habis kita kasih, habis kita kasih. Tapi sekarang kalau udah ada SOP, jadi kalau istilahnya orang Jawa itu dijok ya. Jadi kalau misalnya sudah mau habis dijok lagi, itu mereka harus kasih laporan dulu. Mereka harus setor nota dulu kepada kita supaya kita tahu oh ya memang ini pemakaiannya sudah mau habis uangnya. Terus yang berikutnya adalah menukar barang-barang di kos dengan barang rusak. Nah, ini juga hati-hati nih. Jadi kalau penjaga kos itu lampunya mati di rumah, nah lampunya mati itu tuh ditukar dengan barang kos di tempat kita, gitu ya. Jadinya kita dilaporkan ini ada lampu bohlam mati gitu. Padahal sebenarnya nggak mati sebenarnya. Sebenarnya yang mati adalah bohlam atau lampu di rumahnya penjaga kos kita, tapi diklaimkan ke tempat kita. Nah itu juga
Ya kayak gini-gini lah, kecil-kecil kayak gini tuh duitnya mungkin ya 40.000, 50.000. Tapi kalau dilakukan setiap saat dan oleh orang banyak itu kan akhirnya berasa juga gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah rekayasa harga sewa kos untuk memperkaya diri. Nah, ini kemarin kejadian saya, kerugian saya paling besar ini di sini adalah 50 juta lebih ini saya kena di sini pada saat pandemi lagi. Nah, ini modusnya gimana? Modusnya adalah saya terlalu percaya kepada orang ya, kepada salah satu manajer saya, kebetulan dia juga marketing, merangkap marketing. Dan biasanya Bapak Ibu kalau pandemi itu kan biasanya Bapak Ibu biasanya gimana nih? Biasanya udahlah jual aja, misalnya nawar-nawar kasih aja lah nggak apa-apa gitu kan, biasanya gitu kan, daripada kamarnya kosong, bener nggak? Jadi misalnya harga kos kita 1,5 juta gitu. Si oknum karyawan ini dia bilang, Pak, ini ada orang minat nih Pak, tapi dia nawar dari 1,5 juta, dia nawar 1.200.000, boleh nggak? Kan kita dalam hati, waduh ini pandemi susah cari tamu, udahlah nggak apa-apa lah, dikasih aja gitu. Nah kita bilang dikasih gitu, si oknumnya itu senang-senang. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh udah pegang deal itu angka 1,5 juta. Tapi dia seolah-olah bilang si tamu kos itu nawar 1,2. Nah, kita kasih 1,2 sama 1,5 kan beda 300.000 tuh. Lumayan kan 300.000 masuk kantong dikali berapa puluh orang. Nah, itu di sini saya kena di sini ya. Saya kena di sininya karena saya terlalu percaya, saya memberikan kebebasan kepada manajer saya waktu itu untuk menentukan harga. Jadi waktu itu saya bilang, saya ingat banget saya bilang, udah harga lu atur aja deh, yang penting ada tamu masuk daripada pandemi gini kosong. Dan itu ternyata sangat bahaya ya teman-teman ya. Jadi jangan sekali-sekali harga itu di loss. Jadi meskipun lagi susah pandemi seperti ini, tetap harus ada patokan harga yang kita kasih kepada staf kita, kepada tim kita, supaya mereka tidak bermain-main seperti ini. Dan waktu itu dia juga pinternya adalah dia transfer ke rekening dia dulu, dari rekening dia baru dia transfer ke rekening perusahaan. Nah waktu itu ketahuannya gimana? Waktu itu saya menemukannya adalah saya curiga gini, ini kok memang semua pembayaran kos saya kan sudah transfer ya, tapi kalau kita lihat di mutasi rekening sekilas itu kita tidak perhatikan, itu transfer masuk tapi kan kita nggak perhatikan kan itu dari siapa gitu ya, namanya siapa atau siapa yang transfer kan kita biasa nggak perhatikan. Biasa kan kita perhatikan tanggalnya sama nominal transfernya, oh udah masuk gitu. Nah waktu itu saya menemukan kejadian aneh adalah yang transfer itu kok ternyata sumber rekeningnya adalah karyawan saya gitu loh. Dan banyak banget gitu. Saya curiga kan, ini kenapa kok transfernya karyawan saya semua yang transfer. Nah akhirnya waktu itu saya cek satu-satu ke si penghuni kosnya. Dan waktu itu akhirnya ketahuannya di situ. Si penghuni kosnya bilang, saya sudah transfer ke rekening oknum, dan oknumnya itu karyawan saya, dan akhirnya dia mentransfer ke rekeningnya perusahaan itu, dia dikurang-kurangin gitu loh, daripada yang duit seharusnya disetorkan ke kantor. Oke, nah antisipasinya ya, tadi kan banyak banget kasus-kasusnya, antisipasinya, ini yang paling penting nih, harus punya SOP dan dilaksanakan dengan ketat gitu ya. SOP itu adalah standard operating procedure. Jadi Bapak Ibu harus punya ya. Meskipun simple-simple tuh harus punya. SOP saya tuh sekarang tebel banget ya. Itu 50 halaman lebih. Karena setiap kali saya menemukan ada kecurangan, setiap kali saya menemukan ada celah yang bisa dipakai, itu saya harus update. Jadi SOP itu harus selalu diupdate setiap hari dan dilakukan dengan ketat. Karena beberapa kasus, hampir semua kasus yang terjadi itu karena SOP itu tidak dilaksanakan dengan ketat. Nah, itulah yang faktor yang paling penting, harus punya SOP dan dilaksanakan dengan ketat. Kemudian ini termasuk salah satu cara yang cukup efektif nih. Sekarang saya ancam ke semua karyawan saya. Lu kalau berani-beraninya maling duit, lu berani-berani main duit, ngemplang, gua akan masukin lu ke dalam blacklistan ARKI. Jadi foto lu sama KTP lu tuh akan terpampang di website ARKI dan bisa diakses seluruh Indonesia gitu. Nah minimal mereka itu karirnya itu mati gitu ya, tidak akan bisa ngelamar di kos-kosan seluruh Indonesia. Nah harapannya kan seperti itu ya. Kenapa kita lagi merancang ada database blacklist ARKI itu fungsinya seperti itu, supaya Bapak Ibu bisa melihat
karyawan yang jelek, yang sudah pernah maling itu yang seperti apa, anak kos yang masuk blacklist seperti apa, vendor yang masuk blacklist seperti apa, itu Bapak Ibu bisa lihat di database ARKI kita. Nah, doain Bapak Ibu supaya supaya website kita cepat jadi dan nanti blacklistnya itu bisa segera diakses. Terus yang ini tadi audit cabang secara rutin, CCTV online ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada CCTV, pakailah CCTV. CCTV sekarang harganya juga udah nggak terlalu mahal. Terus kita bisa cek dari rumah kita, misalnya kita nggak satu lokasi sama kos, itu kita bisa cek. Dulu waktu cabang saya masih sedikit ya, baru punya 2 cabang, 3 cabang, saya hobi tuh tiap hari saya ngecekin CCTV, saya bisa ngelihat kejadian-kejadian yang ada di kos saya. Saya sempat beberapa kali ngelihat ada cewek mandi cuma keluar dari kamar mandi cuma pakai anduk, terus ada yang cium-ciuman. Terus berapa kali saya pernah mengalami itu ya waktu saat saya ngecek CCTV. Dan beberapa kali penjaga kos saya juga ketangkep maling itu juga dari CCTV itu ya. Jadi sangat penting lah CCTV. Kemudian aplikasi sistem manajemen kos. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu punya aplikasi itu akan sangat membantu, terutama untuk pencatatan, untuk laporan keuangan segala macam, itu pengeluaran pemasukan itu tercatat dengan rapi di sini ya. Nah, kemudian lapor polisi untuk shock terapi. Lapor polisi ini sebenarnya kita repot karena kita bikin BAP aja itu, kita kalau diketikin BAP itu bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam sendiri gitu. Belum kalau nanti dipanggil lagi itu bolak-balik, itu repot sebenarnya. Tapi sebenarnya lapor polisi itu bagus buat shock terapi, buat contoh karyawan-karyawan yang lain itu supaya tidak melakukan yang sama gitu. Nah, cuma lapor polisi ini Bapak Ibu perlu perhatikan, kerugian itu harus di atas 2,5 juta ya. Kalau kerugiannya cuma 1 juta itu lapor polisi nggak dilayani ya. Jadi harus di atas 2,5 juta itu baru dilayani. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi fidelity. Nah, ini adalah suatu asuransi yang baru saya temukan ya. Saya baru paham itu ada asuransi fidelity. Selama ini kos-kosan saya itu semua di cover oleh asuransi all risk. Tapi ternyata all risk itu dia mengcover pencurian itu kalau dilakukan oleh orang luar. Tapi kalau pencurian itu dilakukan oleh orang dalam, maka itu tidak bisa di-cover, tidak bisa diganti, kita nggak bisa klaim. Nah, cuma ada yang namanya asuransi fidelity ini, itu ternyata ada asuransi yang bisa kita klaim kalau karyawan kita atau orang dalam yang melakukan kejahatan. Nah, ini saya lagi pelajari, nanti mungkin kalau preminya nggak terlalu mahal, mungkin nanti saya akan masukkan juga asuransi ini, salah satu antisipasi. Nah, terus yang terakhir, jangan berprasangka buruk. Kan orang kalau bilang jangan suzon lalu gitu. Tapi ternyata kalau kita berprasangka baik, kadang-kadang kita sering disalahgunakan sama orang juga gitu. Jadi lebih baik ya netral-netral aja lah. Kita jangan berprasangka buruk juga, tapi jangan berprasangka terlalu baik juga gitu. Oke, ini antisipasinya. Nah, ini salah satu antisipasi ya. Jadi setiap kali ada anak kos yang mau masuk ke tempat saya itu harus ngisi form seperti ini. Jadi nanti ada dia isi biodata segala macam. Terus di sini yang paling penting adalah salah satunya anggota keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, itu diisi siapa. Kenapa ini penting? Karena kalau ada kejadian-kejadian misalnya seperti tadi ada anak kos ditangkap polisi, anak kos sakit di kos. Pernah dulu ada anak kos jatuh pingsan di kos saya, itu kita bingung kan, kita mau menghubungi siapa. Nah, ini kita bisa menghubungi anggota keluarga yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Nah, di sini adalah yang paling kata kuncinya. Demikian formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya setelah membaca semua peraturan. Jadi di balik form ini itu ada peraturan dan tata tertib kos kita. Jadi mereka suruh baca dulu, setelah itu mereka tempel KTP di sini, kemudian mereka tanda tangan. Nah, ini yang form ini tuh sangat sakti ya. Form ini sangat sakti untuk membebaskan kita dari segala macam kasus-kasus terutama yang menyangkut masalah hukum. Terutama yang kayak narkoba kemarin itu. Nah, ini kalau narkoba itu kita dipanggil polisi, kita tinggal tunjukin aja nih surat ini. Kita bilang, Pak, nggak mungkin kita izinkan anak kos kita untuk narkoba, prostitusi di dalam kos kita. Karena tata tertibnya itu ada dan mereka sudah tanda tangan gitu. Jadi akhirnya kita terbebas dari segala macam urusan hukum gitu ya. Dan yang penting lagi adalah waktu itu kasusnya yang
orang digerebek narkoba terus ditangkap polisi, itu kan sampai akhirnya pengacaranya datang, keluarganya datang segala macam, dan mereka menuntut untuk terus memakai kamar tersebut, gitu ya. Padahal di peraturan di kos saya adalah jika anak kos itu melanggar peraturan dan dia pokoknya ada kasus gitu ya, itu dia bersedia menerima semua konsekuensinya, termasuk konsekuensinya itu dikeluarkan dari kos-kosan. Nah, akhirnya dengan berbekal surat ini, akhirnya saya bilang sama keluarganya anak kos yang ditangkap polisi ini, saya bilang, nggak bisa Bu pakai kamarnya, karena dengan anak ibu itu melakukan kejahatan dan ditangkap polisi, ya akhirnya itu kamar itu angus gitu loh, istilahnya itu angus, tidak bisa dipakai atau dialihkan kepada orang lain. Nih, waduh, ini masih banyak nih saya nih ya. Yang eksternal apa mau dibahas apa enggak nih? Ini saya cepat aja ya. Lanjut. Iya, bisa cepat aja, Ya, Pak. ini yang eksternal Lanjut aja, itu. nggak apa-apa deh, telat. Nggak apa-apa. Yang eksternal itu maling motor anak kos, maling sepeda anak kos, maling burung penjaga kos, maling laptop anak kos, maling TV kos, ini dilakukan oleh pihak luar. Dan kalau yang TV kos yang punya saya ini bisa diklaim asuransi ya kalau ada penipuan ya. Kalau ada pencurian, sorry. Nah, kalau yang kemalingan motor, sepeda, burung, laptop ini biasanya sebagian besar kejadian adalah karena keteledoran. Waktu anak kos kehilangan laptop, ternyata dia ketiduran dengan pintu kamar terbuka. Nah, itu kan keteledoran ya. Terus burung penjaga kos hilang karena dia taruhnya di teras gitu. Padahal terasnya itu diakses orang gampang banget. Terus maling motor, ini juga motornya kagak dikunci. Terus gerbang juga kagak dikunci. Nah, itu yang kayak gitu ya keteledoran biasanya kalau dari eksternal. Dan penipuan booking cost tadi udah dibahas sama Pak Vin, saya nggak perlu bahas lagi. Dan ini ada lagi nih, pungli. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalami pungli-pungli, pungutan liar yang dilakukan oleh ormas-ormas setempat, preman setempat, dan oknum perangkat desa. Nah, itu juga saya kalau mau sharing banyak ya ceritanya, tapi mungkin di lain waktu, kalau di sini mungkin nggak cukup waktunya. Dan ada yang terakhir, crowdfunding atau kerjasama bisnis cost. Semoga Bapak Ibu di sini nggak pernah tergiur sama investasi-investasi yang katanya menguntungkan, tapi akhirnya itu investasi bodong ya. Ini banyak sekali ya. Ini di Surabaya nih, ada direktur pengembang smart cost tuh ditahan. Jadi dia jual-jual kos, tapi akhirnya kos-kosannya itu kagak dibangun. Jadi boro-boro kosnya mau dibangun, tanahnya aja belum dibebaskan gitu ya. Nah ini penipuan investasi kos-kosan dan arisan ya. Nah ini tipu konsumen 2,5 miliar, pengusaha properti ditangkap. Ini di Jogja nih, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya ini ya, kenal ini namanya Ari Wibowo nih. Oke ini bonus slide, saya nggak bahas ya, karena ini udah habis waktunya. Mungkin itu dulu. Pak Kris, saya kembalikan. Terima kasih buat teman-teman. Kalau ada salah-salah, mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, siap. Terima kasih. Luar biasa sharingnya dari kedua pembicara. Ada Pak Vin dan Pak Andi. Pak Andi pengalamannya lucu-lucu ya. Saya salut. Walaupun macam-macam cobaannya, tapi masih jalan ya Pak ya. Masih jalan, masih survive. Iya. Dan banyak informasi unik yang saya dapat. Kayak ternyata lapor polisi itu ada minimalnya ya, kehilangan 2,5 juta baru bisa diproses begitu. Dan juga ada trik pasang CCTV bahkan sampai di kulkas. Luar biasa ini Pak Andi ini. Siap ya. Terima kasih untuk sharingnya. Saya akan bacakan pertanyaan yang udah dimasukin ke grup. Oke. Kalau gitu, karena waktunya terbatas, saya tutup untuk sesi diskusi. Saya simpulkan saja, coba kegiatan kriminal itu ada banyak macamnya. Cuma sebagai pemilik kosan kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Itu yang paling penting, bikin aturan gitu. Kalau mungkin sekarang ada yang belum bikin aturan, wajib bikin aturan. Atau sekarang aturannya cuman nggak jelas, dibikin lebih detail gitu, karena itu akan sangat membantu di kemudian hari. Juga yang lain-lainnya ada pasang CCTV gitu ya. Terus jangan panik juga kalau di
didatangi polisi atau petugas kelurahan, juga yang tadi ditangkap juga adalah proses rekrutmen karyawan juga penting gitu. Lebih baik sih referral gitu ya, daripada kita merekrut karyawan, apalagi kalau penjaga kos kan gajinya masih di bawah gitu. Nah, agak lebih baik kalau kita sudah kenalan begitu. Oke, kalau begitu ada lagi yang ditambahkan dari pembicara Pak Andi sama Pak Vin? Setelah Pak Andi dan Pak Vin nutup, saya kembalikan ke Pak Agus. Aman ya? Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Pak Agus. Oke. Terima kasih banyak kepada narasumber ya, Pak Andi, Pak Vin. Ini betul-betul harga seminar yang mahal sebetulnya ya. Kalau di grup sebelah itu udah jutaan. Tapi ini kita diberikan gratis ya. Ini betul-betul kita bersyukur ya kepada Tuhan ya, untuk para pengurus di sini betul-betul mau share-kan ilmunya yang mahal. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan door prize ya. Selamat ya Bu. Selamat buat Ibu Rihanna. Iya, makasih Pak. Suaminya dapat berkat itu. Oke. Kita foto. Oke, teman-teman, saya sebagai host akan menutup acara kita pada malam hari ini. Tidak terasa ya, sudah 2 jam ya. 2 jam kita berada di tempat depan laptop ini. Terima kasih untuk semua pengurus, semua anggota, semua peserta yang telah mengikuti acara yang telah diselenggarakan. Ya, besar harapan kami bahwa kami ingin menghimpun seluruh pemilik kos di Indonesia agar dapat bergabung bersatu bersama kami. Siapa tahu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita kedepannya memiliki pengacara sendiri, konsultan pajak sendiri, alat pemasaran bersama yang efektif, mandiri, yang seperti Mami Kos lah ya. Kita punya sistem clouded buying dan lain-lainnya, bersatu, bergandeng tangan, dan mohon bantuannya untuk bisa membantu menginfokan kepada seluruh pemilik kos di seluruh Indonesia, di tanah air, supaya bergabung bersama dengan kita, bahwa Arki hadir untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhayana. Om Swastiastu. Arki Jaya. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Selalu Arki. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.